Bab 1451. Langit dan bumi terdiam. Jumlah serigala kutub yang kita miliki ada lebih dari ke 100.000. Tidak peduli berapa banyak yang mati, kita punya pasokan yang stabil. Wilayah utara akan segera dapat dihancurkan. Scanner tertawa dengan penuh gembira. Kemudian, sambil melambaikan tangannya, Scanner berkata, "Semua pasukan, ikuti langkah serigala kutub dan berbaris untuk meratakan wilayah utara." Pasukan Raja Serigala Kutub begitu luar biasa. Bagaikan aliran baja yang kuat, makhluk apapun yang menghalangi akan meleleh menjadi darah. Darah dan langit menjadi satu warna. Prajurit Dewa Gavin menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menjungkir balikan lebih dari 100.000 serigala kutub dan memberikan kesempatan langka bagi pihaknya untuk mengambil napas. Namun, melihat kembali, pasukan musuh terus saja mengalir, menyebar sejauh puluhan kilometer dan membentang sepanjang radius 15 kilometer. Dengan ditambah serigala kutub, jumlahnya sudah mencapai 1 juta pasukan. Namun, setelah bertempur dan membunuh, pasukan yang semula berjumlah 70.000 orang itu, sekarang hanya tersisa kurang dari setengahnya saja. Sepertiga dari mereka terluka parah dan nyaris tidak bisa lagi bertarung. Sementara itu, pasokan musuh tidak pernah ada habisnya. Mereka sendiri tidak memiliki bala bantuan. Sekarang, prajurit dewa bahkan juga sudah melancarkan sisa-sisa kekuatan terakhirnya. Sebaliknya, sebagian besar kekuatan inti Raja Serigala Kutub dan pasukan Raja Serigala Kutub hadir di tempat ini. Pertempuran ini tidak lagi bisa dimenangkan. Mereka berlumuran darah. Wajah mereka terasa kebas. Putus asa. Takut. Semua itu sudah tidak lagi mereka rasakan. Entah sejak kapan, mereka tidak lagi punya harapan untuk hidup. Pada saat ini, Tero menggantung lengannya, melangkah melalui lumpur darah yang lengket, dan menghampiri Taufik. Suaranya terdengar serak saat dia berkata, "Orang yang kamu bicarakan, apa dia akan datang? Sudah tidak ada artinya lagi." Melihat jutaan pasukan yang bergegas menyerang dari kejauhan, Taufik bergumam pada dirinya sendiri, "Aku harap dia tidak datang. Dia adalah benih. Kehadirannya bisa menyebarkan lebih banyak orang seperti aku dan kamu." Hujan darah dan angin yang berbau amis. Suasana muram tiba-tiba muncul. Pihak mereka menjadi hening. "Ayo, pergi," kata Tero. "Seperti yang kamu katakan, pertempuran ini tidak akan tercatat dalam sejarah. Para jenderal dan prajurit yang mengorbankan nyawa tidak akan disebutkan namanya. Aku hanya berharap setelah kita mati, generasi mendatang akan mengingat kalau tanah ini milik 9 alam." Taufik menepuk keropeng darah di tubuhnya dengan telapak tangan, menggerakkan lengannya. Terasa kebas dan dingin. Taufik berbalik dan melihat ke belakang, ke arah perbatasan yang luas dan tak berujung. Melalui debu dan pasir yang tampak di mana-mana, Taufik melihat air sungai yang bergelombang, melihat ujung pedang yang menjulang tinggi, juga melihat ibu pertiwi tercintanya yang tampak megah. Sekilas pandang. Satu pandangan terakhir. Setelah sekilas pandang ini, dia tidak akan kembali pulang. Tiba-tiba, sekelebat cahaya keemasan muncul di langit. Taufik tampak bingung. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membuka matanya lebar-lebar. Taufik sepertinya ingin melihat dengan jelas, benda apakah itu. Namun, semuanya sia-sia saja. Taufik tidak bisa melihat dengan jelas benda apakah itu. Namun, Taufik bisa merasakan pembuluh darah yang nyaris tidak bergerak di dalam tubuhnya. Terasa mendidih pada saat ini. Serahkan ibu pertiwi yang begitu luar biasa ini pada generasi mendatang untuk mengaguminya secara perlahan-lahan. Tero menepuk bahu Taufik. Namun, Tero merasakan tubuh Taufik bergetar hebat. "Kamu..." Tero merasa bingung. Dari sudut matanya, dia melihat cahaya keemasan di balik debu dan pasir yang menyebar, bercampur dengan awan ungu yang samar-samar. Pada saat ini, ekspresi Tero juga sama-sama berlebihan dan mulutnya menganga lebar. Ini adalah... Hehe, sepertinya mereka sudah memutuskan untuk menyerah. Raja Serigala Kutub berdiri di udara,
melihat situasi yang tersisa di wilayah utara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Begitu Gavin menjadi cacat, mereka sudah kehilangan pilar mereka. Sekalipun mereka adalah prajurit yang tidak terkalahkan, mereka akan tetap bisa dihancurkan. Ya, kecuali mereka bisa mendapatkan pilar baru dan membalikkan keadaan. Sayangnya, pilar itu tidak mungkin ada. Scanner mencibir. Wajahnya terlihat begitu sombong. Tiba-tiba, Scanner merasakan matanya agak silau. Scanner tidak bisa menahan diri untuk tidak menjulurkan tangannya untuk menghalangi sebagian penglihatannya. Scanner memicingkan matanya sedikit dan melihat langit dari arah wilayah utara. Scanner melihat cahaya ungu keemasan yang menyilaukan, yang muncul secara perlahan-lahan. Scanner tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya. Apakah itu matahari? Namun, bagaimana mungkin matahari bisa terbit dengan begitu menyilaukan? Bagaimana bisa matahari terbit dari arah selatan? Sejumlah keraguan muncul di benak Scanner. Scanner menoleh dan melihat ayahnya, yaitu Raja Serigala Kutub, yang ada di sampingnya. Ekspresi wajahnya tampak penuh dengan kengerian yang luar biasa. Pada saat ini, suara raungan naga yang mengguncang langit, menggelegar di telinga semua orang. Mundur, cepat beritahu pasukan untuk mundur. Cepat mundur. Raja Serigala Kutub sudah bertempur selama ratusan tahun. Bahkan, ketika Gavin muncul dan hampir menghancurkan pasukan Raja Serigala Kutub mereka, Raja Serigala Kutub tidak menunjukkan ekspresi seperti itu. Wajah Scanner tampak muram. Tiba-tiba, otaknya tidak bisa digunakan untuk berpikir. Dalam sekejap, Scanner tidak bisa merasa tenang. Setelah itu, Scanner pun tersadar. Itu karena dia sudah melihat sosok cahaya keemasan tersebut. Sosok tersebut merupakan seekor naga besar berwarna ungu keemasan yang hampir membentang di langit. Naga? Itu adalah totem dari timur. Kapan makhluk itu pernah menjadi mimpi buruk yang tidak bisa disingkirkan oleh mereka? Mundur! Semua pasukan cepat mundur! Scanner berteriak dengan sekuat tenaga. Namun, suaranya tersebut sama sekali tidak berguna di tengah-tengah derujutan pertempuran yang terjadi. Sekalipun suara Scanner bercampur dengan aura yang kuat, suara tersebut dibungkam oleh kekuatan aura naga yang begitu perkasa di udara. Semuanya sudah terlambat. Lebih dari 30.000 prajurit yang tersisa. Mereka semua mengangkat kepalanya. Melihatnya seperti pedang emas raksasa yang menembus langit. Di atas awan, mereka bisa melihat jika itu adalah leluhur naga. Sisik emasnya bersinar terang. Awan ungu yang mengelilingi tubuhnya menambah martabat dan kekuatan yang tidak terlukiskan. Pada saat ini, langit dan bumi kehilangan warnanya. Leluhur naga sepanjang ribuan meter ini menjadi pusat semesta saat ini. Kobaran api yang begitu kuat dan ganas menyala di mata mereka. Meskipun aura leluhur naga sangat menakutkan, yang merupakan sesuatu yang belum pernah mereka sentuh atau lihat sebelumnya, mereka tidak merasakan sedikitpun keraguan di dalam hati mereka. Itu karena mereka tahu jika makhluk tersebut adalah naga. Itu adalah leluhur naga milik klan naga timur. Raungan naga sepanjang ribuan meter itu melintas di atas kepala mereka dalam sekejap. Kemudian, naga tersebut langsung memasuki perkemahan musuh yang sudah membunuh saudara-saudara mereka dan melukai rekan-rekan senegaranya. Menyebabkan pasukan yang berkekuatan 400.000 orang hampir musnah dan hanya menyisakan 30.000 prajurit saja. Di bawah tatapan musuh yang tidak terhitung jumlahnya. Di ujung kegelapan di mana matahari belum bersinar. Aura yang begitu agung menghancurkan jutaan prajurit pada saat ini dan menghilang dalam sekejap. Tubuh leluhur naga sepanjang ribuan meter mendarat dengan keras di atas bumi. Cahaya yang menyilaukan langsung memancar. Pada saat ini, langit dan bumi menjadi hening. Semua orang tidak bisa melihat. Hanya tampak cahaya putih di depan mata. Kemudian, bumi berguncang dengan hebatnya. Sepertinya, tanah pun hendak terbalik. Bahkan, Taufik, Tero, dan yang lainnya juga ikut terguncang hingga menyebar kemana-mana. Aura yang menakutkan tersebut menekan seluruh aura yang ada di langit dan bumi untuk masuk ke dalam bumi. Bersama dengan semua itu, Raja Serigala Kutub, Scanner, dan yang lainnya juga ikut ditekan masuk ke dalam tanah.
Pada saat ini, tidak peduli apakah itu serigala kutub, seniman bela diri suku, atau mungkin jutaan prajurit. Dimanapun cahaya itu menyambar, mayat-mayat, gunung dan bebatuan yang tidak terhitung jumlahnya, berubah menjadi debu pada saat itu. Kemudian, debu tersebut tertelan oleh langit dan bumi. Aum. Akhirnya, auman naga itu kembali terdengar di atas wilayah utara. Serigala kutub yang hendak menambah jumlah pasukan di bagian belakang mendengar suara tersebut. Sekalipun tidak terkena cahaya itu, mereka tetap merasa ketakutan setengah mati, hingga akhirnya mereka mati mengenaskan. Cahaya membentang sejauh puluhan kilometer, mengguncang langit dan bumi. Bab 1452. Atas perintah penguasa neraka, tidak boleh mengejar. Cahaya tersebut tidak hanya menyelimuti pasukan musuh, tetapi juga pasukan wilayah timur sendiri. Namun, para prajurit wilayah utara tersebut terkejut. Mereka menemukan cahaya itu tidak hanya tidak membahayakan diri mereka. Namun, pada saat yang bersamaan, sesuatu yang tersembunyi di dalam darah mereka tampaknya telah bangkit dan memenuhi seluruh hati mereka. Sesuatu itu adalah garis keturunan nenek moyang mereka, yaitu garis keturunan naga. Beberapa waktu kemudian, langit kembali cerah. Pada saat itu, cahaya yang menyilaukan sebelumnya telah menghilang. Para prajurit wilayah utara berusaha sekuat tenaga untuk membuka mata mereka. Mata semua orang membelalak dan pupil mata mereka juga bergerak-gerak. Tampak oleh mereka, awan jamur besar menjulang setinggi puluhan kilometer dan terlihat memubung tinggi hingga puluhan ribu meter jauhnya. Jutaan pasukan musuh yang awalnya seperti awan gelap di atas kepala, seakan-akan sudah terhapus oleh penghapus. Sebagian besar dari mereka musnah dan menghilang dalam kepulan asap. Tidak ada darah yang mengalir. Tidak ada mayat. Kecuali tanah yang hangus, seolah-olah mereka terhapus begitu saja. Yang tersisa hanyalah para seniman bela diri yang tengah sekarat. Namun, suara mereka perlahan-lahan terputus di antara rintihan dan ratapan. Langit dan bumi menjadi hening. Di tengah-tengah semburan cahaya, di bawah tatapan kaget kedua belah pihak, muncul sesosok tubuh secara perlahan-lahan. Dia adalah seorang pria wilayah timur dengan rambut dan mata hitam. Tubuhnya hampir transparan. Tubuhnya tersebut dihiasi dengan bintang-bintang. Yang menopang anggota badannya adalah tulang belakang berbentuk naga emas. Saat aura ungu yang melekat pada dirinya berangsur-angsur menghilang, segalanya kembali normal seperti semula. Energi murni acak adalah satu di antara 3 aura terbesar zaman kuno. Energi ini memungkinkan evolusi dan sublimasi tulang belakang leluhur naga. Di tengah-tengah terobosan tersebut, secara kebetulan bertemu dengan awan ungu yang berasal dari wilayah timur. Sosok leluhur naga sepanjang ribuan meter itu terfokus dari awan ungu wilayah timur. Bukan kekuatan milik Agam. Namun, apa bedanya? Naga sepanjang ribuan meter menghancurkan jiwa musuh. Jutaan pasukan Raja Serigala Kutub yang kuat, yang hendak memasuki wilayah utara, hampir berubah menjadi abu sekarang. Bahkan, kekuatan yang tersisa tidak akan mampu menghentikan serangan besar-besaran lainnya. Lihat apa yang kukatakan. Dia pasti akan datang. Taufik menyeringai. Dia mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya. Namun, Taufik gemetar dan tidak bisa memasukkan rokok itu ke dalam mulutnya. Tero menatap tajam pada punggung muda yang kurus di atas tanah yang hangus itu. Napas keruh yang tertahan di dadanya, perlahan-lahan dihembuskannya saat ini. Kekuatan di tubuh Tero seperti sudah dilucuti dari tubuhnya. Seluruh tubuh Tero terasa lumpuh dan lemah. Tero buru-buru memegang tombak yang tertancap di tanah, sebelum tidak bisa berdiri dengan tegak. Setelah sekian lama, barulah Tero bergumam pada dirinya sendiri. Dengan berlinang air mata yang penuh penderitaan, Tero berteriak dengan lantang. Pertahankan wilayah utara. Di perbatasan selatan alam hari, hutan itu tenang dan damai. Sangat berbeda dengan wilayah utara. Bu, apa kita akan mencari ayah? Seorang bocah laki-laki berusia 2-3 tahun, dengan mata sebening mutiara, mengikuti di belakang wanita itu. Bocah laki-laki itu mengangkat tangannya yang mungil dan gemuk tersebut,
lalu seekor burung hinggap di atasnya. Binatang-binatang kecil di hutan itu selalu ada di sisinya dan pada jarak yang sesuai. Keduanya begitu dekat dan tidak saling mengganggu. Wanita itu sangat cantik. Penampilan dan kepribadiannya tidak seperti orang kebanyakan. Rambutnya yang indah menjuntai ke bawah. Matahari bersinar melalui dedaunan yang berbintik-bintik dan menimpa sisi wajahnya yang bagaikan pualam. Benar-benar cantik. Wanita itu menyingkirkan rambut yang ada di dahinya dengan lembut. Dia menatap langit biru dan awan putih. Pikirannya melayang-layang tanpa batas. Diki, apa kamu sudah berpamitan pada Master Muhajir sebelum keluar kali ini? Citra berbalik dan bertanya sambil tersenyum lembut. Sudah, kata Diki sambil tersenyum nakal. Benarkah? Tidak. Diki berbohong pada ibu. Diki langsung menundukkan kepalanya. Dengan wajah cemberut, dia berkata, Aku membencinya. Kalau dia tidak bersikeras mengajariku sesuatu, aku pasti akan pergi bersama ibu untuk mencari ayah dan adik. Citra menggelengkan kepalanya tanpa daya. Hanya saja, sekarang waktunya sangat singkat. Mereka akan kembali lagi nanti untuk menebus kesalahan. Citra melambaikan tangannya yang putih itu dengan lembut. Angin sepai-sepai bertiup, membawa Diki menunggangi angin dengan lebih cepat. Siapa yang pertama kali melihat bulan di tepi sungai? Kapan pertama kali bulan di sungai menyinari manusia? Mungkin, baru beberapa bulan berlalu di luar sana. Namun, bagi Citra, lebih dari 3 tahun sudah berlalu. Selama 3 tahun, Citra selalu memikirkan Agam sepanjang waktu. Meskipun sudah mengalami banyak hal dalam 3 tahun terakhir dan Citra bertahan menghadapinya seorang diri, tidak pernah ada sedikit pun kebencian di dalam hati Citra. Sebaliknya, kerinduan Citra kepada Agam malah tumbuh makin kuat. Tiba-tiba, hewan-hewan kecil di sekitar Diki berhamburan dan melarikan diri ketakutan. Segera setelah itu, langit yang cerah tiba-tiba menjadi mendung. Beberapa aura yang menakutkan muncul entah dari mana, bagaikan tsunami yang datang menyapu gunung. Dewi Pembunuh, kami sudah lama menunggumu di sini. Jadilah anak yang baik dan ikutlah bersama kami. Awan gelap bergulung di atas kepala Citra dan membentuk wajah manusia yang menunjukkan senyum yang mengerikan. Bu, orang-orang jahat itu lagi. Mata Diki tampak waspada. Tubuh kecilnya melindungi di depan Citra. Benar saja. Hantu itu masih belum mati. Dada Citra agak bergerak naik turun. Cahaya putih samar muncul di keningnya yang lembut. Citra belum cukup terampil dalam mengendalikan kekuatannya sendiri. Saat ini, Citra hanya bisa mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengambil risiko di saat-saat kritis. Pada saat ini, aura gelap yang tidak terhitung jumlahnya muncul dari tanah. Kemudian, aura tersebut mengalir tanpa henti dan menyatu di udara. Pergi! Terdengar suara di telinga Citra. Citra tertegun. Dia langsung mengeluarkan kekuatannya untuk melawan angin dan membawa Diki melarikan diri bersamanya. Mau lari kemana? Wajah manusia yang ada di langit itu berteriak keras. Kemudian, wajah itu menyebar menjadi puluhan sosok. Masing-masing dari orang-orang ini setidaknya memiliki kekuatan yang sudah mencapai alam kemuliaan tingkat 7, atau bahkan lebih. Kemunculan mereka menyebabkan energi langit dan bumi menyatu seperti gelombang pasang. Kekuatan yang sepertinya tidak terkalahkan. Puluhan orang dengan kekuatan yang mengerikan berhasil menyusul Citra dan putranya dalam sekejap mata. Berani-beraninya kalian! Suara keras yang terdengar seperti suara 10.000 orang yang berkumpul bersama, menggelegar seperti guntur di langit dan di bumi. Di antara puluhan orang dan ibu beserta putranya tersebut, terbentang sebuah tirai hitam raksasa sejauh puluhan ribu meter. Tirai tersebut menghubungkan langit dan bumi. Di antara tirai hitam tersebut, di dalam sebuah ruang persegi, terdapat banyak pasukan Yin di sana. 100.000 pasukan Yin. Aku adalah Raja Hantu Utara, Rusman Triwila. Seorang pria mengenakan zirah yang sudah berkarat perlahan-lahan muncul.
Dia melambaikan kapak darah sepanjang 10 meter dan berkata dengan nada dingin. Penguasa neraka memberi perintah. Tidak boleh lagi mengejar. Di medan perang di wilayah utara. Di tengah-tengah debu yang bertebaran di mana-mana, suasana begitu hening mencekam. 30.000 pasukan yang tersisa menatap kosong. Mereka tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Meskipun sudah melihatnya dengan mata kepala sendiri, akal sehat mereka mengatakan jika semua itu adalah mustahil. Bagaimana mungkin satu orang saja bisa melancarkan kekuatan yang begitu menakutkan? Satu serangan saja bisa menjungkir balikan pasukan elite yang terdiri dari 1 juta orang. Mereka semua lenyap begitu saja. Namun, semua itu tidak masalah. Yang datang itu adalah seekor naga. Naga milik wilayah timur. Mereka semua adalah keturunan nenek moyang mereka. Keturunan naga. Itu semua sudah cukup. Ayah! Scanner menarik Raja Serigala Kutub keluar dari dalam debu. Tidak. Tidak. Raja Serigala Kutub hilang akal. Sebagai seorang Raja Serigala Kutub, dia tampak seperti orang gila sekarang. Dia menggelengkan kepalanya dengan putus asa dan meracau dengan marah. Ayah! Ayah! Tenanglah! Scanner mengguncang-guncang pundak Raja Serigala Kutub. Mata Raja Serigala Kutub berangsur-angsur kembali normal. Leluhur naga, binatang perkasa sepanjang ribuan meter menuju langit. Raja Serigala Kutub adalah leluhur Serigala Kutub yang memiliki darah binatang murni. Lantaran hal tersebut, aura leluhur naga begitu memengaruhi dirinya. Bab 1453. Memusnahkan debu yang berterbangan. Scanner adalah putra Raja Serigala Kutub dan merupakan manusia biasa. Dia berdarah setengah manusia. Oleh karena itu, Scanner tidak merasa terlalu tertekan oleh aura leluhur naga, sehingga masih bisa mempertahankan akal sehatnya. Raja Serigala Kutub terus menghela napas dan secara berangsur-angsur menekan emosinya. Melihat tanah hangus yang membentang puluhan kilometer di depannya, matanya hampir meneteskan darah karenanya. Pasukan Raja Serigala Kutub. Pasukan yang terdiri dari jutaan prajurit. Butuh waktu ratusan tahun baginya untuk mengumpulkan suku-suku tersebut untuk membentuk pasukan super. Sekarang, hampir semuanya terbang menjadi abu dan musnah. Kerja keras ratusan tahun telah sia-sia. Saat ini, betapa Raja Serigala Kutub berharap jika semua ini hanyalah mimpi buruk belaka. Raja Serigala Kutub memejamkan mata dan terus menenangkan hatinya. Namun, lambat laun suara jeritan pilu terdengar di telinga. Pada akhirnya, Raja Serigala Kutub tidak bisa lagi menahannya. Dia menyemburkan banyak darah dan tubuhnya ambruk ke tanah. Ayah? Scanner bertanya dengan getir. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bunuh! Bunuh dia! Raja Serigala Kutub langsung melompat berdiri. Dia berteriak sekuat tenaga dengan ganasnya sambil menunjuk Agam. Sisa-sisa prajurit yang kalah di sekitar tidak berani memperhatikan. Kehadiran Agam sudah menghancurkan hampir 1 juta prajurit. Bagaimana mereka mampu membunuh orang seperti itu? Apa mereka berani membunuhnya? Pecundang! Dasar tidak berguna. Jangan biarkan kehadirannya saat ini memengaruhi kalian semua. Dia baru saja menyatukan diri dengan awan ungu dari wilayah timur untuk membentuk sosok naga sepanjang ribuan meter. Baru setelah itu, dia mampu mengeluarkan kekuatan seperti tadi. Dia tidak cukup kuat. Laksanakan perintahku. Siapapun yang bisa membunuhnya, siapapun yang bisa melenyapkannya, aku akan memberikan gelar terkemuka padanya. Keturunannya akan menikmati hak-hak seorang pejabat tinggi untuk selama-lamanya. Raja Serigala Kutub sudah berseteru dengan Gavin selama hampir 100 tahun. Sebelum kemunculan Gavin yang entah dari mana, Raja Serigala Kutub sudah berkali-kali mengganggu dan menyerang wilayah utara. Dia tahu betul mengenai wilayah timur. Leluhur naga sudah lama tewas dan tidak mungkin muncul lagi di dunia. Leluhur naga sepanjang ribuan meter yang baru saja mereka lihat, sebagian besar terbentuk dari awan ungu wilayah timur yang sudah dipadatkan. Bukan tubuh asli dari leluhur naga. Tentu saja,
Semua ini hanya dugaan Raja Serigala Kutub saja. Namun, Raja Serigala Kutub sangat yakin jika dugaannya tersebut benar. Sudah pasti benar. Itu karena jika leluhur naga benar-benar hidup kembali, tidak diragukan lagi, hal tersebut akan menjadi berita buruk terbesar bagi kekuatan wilayah barat. Dalam keadaan putus asa seperti ini, Raja Serigala Kutub tidak punya pilihan selain bertaruh. Sayangnya, hanya setengah dari taruhannya itu yang tepat. Kepala suku dan para jenderal yang tersisa dari suku-suku itu sudah berniat untuk mundur. Namun, mendengar persyaratan yang ditawarkan Raja Serigala Kutub, mata mereka semua langsung berbinar-binar. Pejabat tinggi seumur hidup? Konsep macam apa itu? Itu artinya, sekalipun mereka bertempur sampai mati, anak-anak dan cucu-cucu mereka akan mendapatkan perlakuan yang istimewa, seperti mendapatkan status dan posisi yang tinggi. Mereka tidak bisa menolak tawaran tersebut. Terlebih lagi, mereka tidak berpikir bahwa mereka akan mati. Jujur saja, banyak orang yang meninggal. Pasukan yang terdiri dari 1 juta orang hampir musnah. Namun, sebagai prajurit andalan, sebagian besar dari mereka ada di sana. Terutama melihat wajah Agam yang tidak mereka kenal. Sebagian besar dari mereka sudah bertemu dengan beberapa seniman bela diri hebat dari 9 alam. Namun, mereka belum pernah melihat pria itu sebelumnya. Apalagi, usia Agam masih sangat muda. Tidak peduli seberapa kuat Agam, seberapa besar kekuatan yang bisa dilancarkannya. Bunuh! Bunuh dia dan balaskan dendam anggota klan yang mati. Demi suku, demi klan serigala. Ribuan aura yang menakutkan memancar di medan perang. Bahkan, yang paling lemah di antara mereka sudah mencapai alam langit tingkat 3. Yang paling kuat melampaui alam malaikat tingkat tinggi dan langsung sejajar dengan malaikat utama. Agam bersikap seolah-olah tidak mendengar seluruh pergerakan tersebut. Saat ini, Agam masih menenangkan dirinya sendiri. Agam bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Dia bisa mendengar napasnya yang mengalir melewati meridian dan menyatu di tulang belakangnya. Lebih dari itu, Agam bisa mendengar sesuatu yang datang dari tengah-tengah langit dan bumi, yang tersembunyi dalam ketiadaan. Energi murni acak. Ya, Agam bukanlah orang yang bodoh. Dia mengerti dengan jelas jika energi murni yang ada di dadanya merupakan satu dari 3 energi murni terbesar zaman kuno, yang juga merupakan energi yang paling misterius. Justru karena adanya energi murni acak, tulang belakang leluhur naga bisa berevolusi. Agam mampu mengumpulkan awan ungu dari wilayah timur dan menggunakannya untuk membuat sosok naga sepanjang ribuan meter. Meskipun tubuh naga itu telah tersebar, Agam bisa memasuki alam khusus. Energi murni acak adalah katalisator dan juga perantara yang mampu membuat 2 atau lebih sesuatu bercampur menjadi satu. Energi murni acak menggabungkan kekuatan pahala dan tulang belakang leluhur naga dengan sempurna. Auranya berubah dari yang tidak terlihat menjadi terlihat. Dengan auranya itu, naga tersebut kembali menjadi tembus pandang. Theo dan Taufik tidak bisa memahami keadaan Agam. Namun, mereka bisa merasakan. Setiap kali Agam bernapas, auranya dalam radius puluhan kilometer akan mengalir dan berfluktuasi. Tampaknya, Agam sudah menjelma menjadi langit dan bumi. Sementara itu, langit dan bumi sendiri juga menjelma menjadi Agam. Suara musuh yang hendak menyerangnya sudah terdengar di telinga Agam. Agam membuka matanya lebar-lebar. Dia tidak melihat manusia atau binatang. Di mata Agam, orang-orang ini sudah menjadi transparan. Tiada bentuk dan fana. Apapun namanya, apapun tampilannya, apapun statusnya, mereka semua adalah makhluk yang lemah. Layaknya dewa yang memandang rendah semua makhluk. Apakah ini semacam penghinaan? Bukan. Bahkan, tidak ada penghinaan. Seperti ada dimensi lain yang melihat orang-orang ini. Keadaan seperti ini hanya dialami Agam selama penghakiman. Namun, sekarang ini sepertinya keadaan tersebut sudah menjadi wajar. Apa kita akan membantunya? Tanya Taro. Dia menjilati bibirnya yang kering dan pecah-pecah itu saat melihat sekelompok musuh berada tidak jauh dari Agam. Bantu omong kosong! Biarkan dia menjadi pahlawan tunggal.
Aku akan berbaring. Taufik tertawa dan menjatuhkan diri di tanah dengan kepala terangkat. Seiring dengan kemunculan Agam, perasaan tegang yang mereka rasakan perlahan-lahan menjadi tenang. Digantikan oleh rasa lelah yang tidak berujung. Taufik bahkan tidak mau repot-repot mengedipkan kelopak matanya. Saudara-saudara prajurit surgawi yang tersisa juga berjatuhan satu demi satu. Taro dan 30.000 prajurit yang tersisa tidak bisa menahan diri untuk tidak saling berpandangan. Mereka tidak mengetahui identitas Agam. Namun, siapapun Agam, selama Agam merupakan bagian dari mereka dan sangat mengagumkan, mereka juga akan ikut berbaring. Dalam sekejap, 30.000 orang itu langsung berjatuhan. Beberapa orang masih bertahan. Mereka terus mengawasi medan perang, mewaspadai situasi yang tidak terduga. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat mereka menyadari betapa tidak bergunanya kewaspadaan mereka saat itu. Musuh menerjang dengan ganas. Serangan mereka tidak menyisakan kelemahan sedikit pun. Mereka benar-benar bertekad membunuh Agam dalam satu serangan. Nyawamu adalah milikku. Kepala suku Barik adalah orang pertama yang mendapat celaka terlebih dahulu. Dia mengayunkan cakar serigala seukuran wajan ke arah Agam. Telapak tangan ini dapat menghancurkan separuh gunung menjadi berkeping-keping. Namun, telapak tangan ini melewati Agam. Seperti memukul udara kosong. Kekuatan yang dilancarkannya menghilang dalam sekejap. Dia menjadi lemas dan lemah. Apa? Kepala suku Barik tercengang. Seketika itu juga, bulu kuduknya berdiri. Bahaya. Kepala suku Barik mengira jika dirinya sudah diserang oleh Agam secara diam-diam. Dia pun menggunakan jurus pemungkasnya. Tubuhnya berputar seperti gasing dan satu kakinya menebas ke kepala Agam. Kepala suku Barik jelas-jelas melihat tendangannya tersebut mengenai sasaran. Namun, tetap saja tendangan tersebut menembus tubuh Agam. Apakah itu hanya bayangan ilusi? Kepala suku Barik tidak habis pikir dengan semua itu. Para seniman bela diri yang berada di belakang tidak menyadari hal ini. Satu persatu dari mereka seperti harimau lapar yang berjuang untuk mendapatkan makanan. Mata mereka penuh dengan niat membunuh yang begitu kuat. Kemudian, mereka melancarkan serangan yang begitu ganas kepada Agam. Namun, mereka semua sama seperti kepala suku Barik. Serangan menakutkan yang mereka lancarkan, semuanya menembus tubuh Agam. Pada saat yang sama, serangan yang mereka lancarkan juga dilucuti kekuatannya. Aneh. Ini benar-benar aneh.